Sesuatu yang ditunggu-tunggu untuk musim depan adalah salah satunya bagaimana Toprak akan berkiprah di motor MotoGP. Kini hal itu sudah semakin dekat dan ternyata Toprak sudah mencoba menaiki M1 V4. Wah, diam-diam curi start nih. Dan juga ada yang kita tunggu-tunggu dari Indonesia, yaitu untuk tahun depan ada Veda Ega Pratama. Kira-kira Doi mau kemana nih? Dan ada pembalap yang apes terus sepanjang tahun ini. Siapa dia? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Pada tanggal 19 Oktober, Toprak Razgatlioglu akan menjalani balapan terakhirnya di kejuaraan dunia Superbike, setidaknya untuk sementara waktu. Sebab mulai tahun 2026, pembalap asal Turki ini akan resmi beralih ke kelas MotoGP bersama Yamaha. Dan segala perencanaan serta persiapannya kini sudah berjalan intensif. Memasuki dua seri penutup musim di Estoril dan Jerez, Toprak mengantongi keunggulan 36 poin atas Nicolo Bulega. Keunggulan itu menjadi modal kuat bagi sang juara bertahan berusia 28 tahun untuk mengamankan gelar juara dunia Superbike ketiganya. Setelah menuntaskan balapan terakhir di Jerez pada 19 Oktober, kehidupan ikon asal Turki tersebut akan berubah secara drastis. Dia telah menandatangani kontrak resmi dengan Pramac Yamaha untuk 2026 dan 2027 dan akan memperkuat tim Pramac Racing. Pada musim pertamanya di MotoGP, Toprak akan menjadi rekan tim pembalap Australia Jack Miller. Langkah Toprak ini menjadi sorotan besar. Dia tercatat sebagai pembalap Superbike pertama sejak Ben Spies pada 2009 yang berani bertransisi ke kejuaraan dunia prototype. Sebelumnya, James Tosland juga melakukan langkah serupa setelah meraih gelar keduanya pada 2007. Namun setelah itu, hampir seluruh dunia Superbike memilih bertahan di zona nyaman kompetisi tersebut. Hanya Tom Sykes dan Jonathan Rea 2015-2020 yang benar-benar tampil dominan. Sedangkan nama-nama seperti Max Biaggi, Carlos Checa, Sylvain Guintoli hingga Alvaro Bautista justru datang dari MotoGP dan telah melewati masa kejayaannya di sana. Setelah musim Superbike berakhir, fokus Toprak akan langsung beralih ke tantangan barunya di MotoGP. Toprak akan bebas melakukan tes setelah akhir pekan Superbike, kemungkinan dengan wear pack netral, kata Direktur Balap BMW kepada Speedweek. Kami juga berencana memberikan sesi uji coba perpisahan di pabrik sebelum dia benar-benar hengkang. Saat ini kami sedang menyusun rencana tersebut dan akan tahu pasti pelaksanaannya menjelang seri Estoril. Di sisi lain, persiapan di pihak Yamaha MotoGP berjalan tanpa hambatan. Pembalap dengan 76 kemenangan balapan bersama Superbike itu telah mengunjungi markas di Gerno di Lesmo, di Laut Milan, tepat di sebelah Monza. Dalam kunjungan tersebut, dia menjalani uji posisi di atas motor Yamaha M1 dan sempat berfoto mengenakan setelan balap lamanya, seragam yang dia kenakan ketika dia menjuarai kejuaraan dunia Superbike 2021 bersama Yamaha. Tes pertama Toprak di atas motor MotoGP akan dilaksanakan di salah satu sirkuit di Spanyol, menjelang final musim MotoGP di Valencia. Setelah itu, pada 18 November, Toprak akan turun resmi di tes Valencia, menghadapi rival-rival barunya di lintasan MotoGP untuk pertama kalinya. Satu hal yang pasti adalah nomor start yang akan digunakan Toprak musim 2026, karena nomor khasnya 54 sudah digunakan oleh Fermin Aldeguer. Kira-kira pakai nomor berapa ya? Berita kedua, kabar mengejutkan datang dari dunia MotoGP. Jorge Martin, juara dunia bertahan asal Spanyol itu, kini menghadapi krisis cedera serius yang memaksanya menunda rencana comeback. Tim Aprilia MotoGP telah mengonfirmasi bahwa Martin akan tetap absen hingga akhir bulan ini, setelah mengalami kemunduran besar dalam proses pemulihan. Musim 2025 menjadi tahun yang penuh badai bagi Martin. Ambisinya mempertahankan gelar juara dunia justru berubah menjadi perjuangan berat menghadapi kondisi fisik yang terus menurun. Dalam pernyataannya, Massimo Rivola, CEO Aprilia, menyebutkan bahwa semangat juang Martin terlalu tinggi hingga perlu sedikit dikendalikan. Jorge adalah pembalap yang berpikir cepat dan selalu ingin segera kembali, tapi kami harus menahannya sedikit. Saya senang melihat semangatnya, namun kali ini kami harus berhati-hati agar dia bisa kembali dalam kondisi terbaik. Menurut pengumuman resmi tim, Martin kini menjalani program pemulihan intensif di Red Bull Athlete Performance Center, Austria. Fokus sepenuhnya untuk mengembalikan kebugaran fisiknya. Kondisi ini tentu menambah beban Aprilia, yang sebelumnya sudah kekurangan tenaga karena rookie Ai Ogura juga absen akibat cedera. Sementara itu, drama lain terjadi di lintasan di balapan Indonesia kemarin.
Marco Bezzecchi yang meraih pole position dan memenangkan sprint race di Mandalika terlibat tabrakan hebat dengan Marc Marquez pada lap pembuka Grand Prix utama. Akibatnya, Marquez mengalami patah tulang selangka. Sementara Bezzecchi beruntung hanya mengalami luka ringan. Insiden ini memicu perdebatan sengit di media sosial, hingga Marc Marquez pun harus turun menenangkan situasi. Namun, kisah belum berakhir. Bezzecchi kini terancam sanksi karena dianggap menyebabkan insiden tersebut. Meski sidang pengawas balapan ditunda karena dia masih menjalani perawatan, di sisi lain, Jorge Martin pun kabarnya akan menghadapi tindakan indisipliner atas insiden sebelumnya di Jepang. Tapi prosesnya juga tertunda akibat cedera yang kini menimpanya. Wah, Martin habis terus ya, balapan cedera, balapan cedera. Berita ketiga, ada Veda Ega Pratama nih yang memiliki jalan terang menuju Grand Prix. Sebuah harapan besar ternyata menyala dari Indonesia. Veda Ega Pratama, pembalap muda penuh talenta, kini menjadi buah bibir di kancah dunia balap. Sosoknya bahkan menarik perhatian langsung Carlo Merlini, Direktur Pemasaran Gresini Racing, yang menyebutkan Veda sebagai pembalap muda yang kuat. Dia finish 3 besar di Red Bull Rookies Cup. Veda memang tampil luar biasa sepanjang musim. Dia menutup kompetisi sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Hasil dari 3 kemenangan dan 3 podium tambahan yang dia raih dengan konsistensi tinggi. Capaian itu membuatnya berhak naik ke ajang Grand Prix setahun lebih cepat dari batas usia 18 tahun yang biasanya diberlakukan dalam regulasi Moto3. Bulan depan, sang juara Asia Talent Cup 2023 itu akan genap berusia 17 tahun, usia muda dengan potensi luar biasa. Nama Veda kini mencuat sebagai calon kuat pembalap Moto3 musim 2026. Bahkan Alex Marquez, juara dunia 2 kali sekaligus rival utama Marc Marquez di Ducati, secara terbuka menyebut nama Veda ketika ditanya siapa pembalap muda Asia yang menjanjikan. Gresini Racing, tim dengan sejarah panjang di MotoGP, bukanlah nama asing bagi penggemar Indonesia. 12 tahun silam, tim ini pernah diperkuat oleh Doni Tata Pradita di kelas Moto2. Kini, sejarah seolah berulang. Veda datang membawa mimpi baru bagi bangsa. Dia sangat kuat, lanjut Merlini. Olahraga ini membutuhkan pembalap Asia, pembalap yang benar-benar kompetitif di kawasan tersebut. Meski begitu, Gresini belum akan menjadi destinasi langsung bagi Veda. Dengan 2 alasan utama. Pertama, tim Gresini tidak ada di skuad Moto3 sejak 2021. Kedua, sesuai jalur pembinaan yang telah direncanakan, Veda diproyeksikan bergabung dengan Honda tim Asia, sebagaimana dilaporkan jurnalis Sky Sport Italia Rosario Triolo. Namun, hubungan Veda dengan Gresini tampaknya akan tetap dekat. Merlini mengungkapkan bahwa putranya sendiri akan menjadi asisten pribadi sekaligus calon manajer masa depan Veda Ega Pratama. Yang barang tentu, soal lepas dari Moto3, kemungkinan Veda punya jalan yang lebar untuk masuk ke Moto2 bersama Gresini. Siapa nih yang dukung Veda Ega? Coba komen. Fabio Quartararo harus puas finish di posisi ke-7 dalam Grand Prix Indonesia yang berlangsung di sirkuit internasional Mandalika. Meskipun berhasil menjadi pembalap Yamaha terbaik di garis finish, juara dunia MotoGP 2021 itu mengaku bahwa balapan kali ini penuh tantangan, baik dari sisi teknis, strategi ban, maupun kondisi fisik. Pembalap asal Prancis itu mengungkapkan bahwa dia terpaksa menggunakan kombinasi ban keras dan ban belakang lunak dalam balapan 27 putaran tersebut, karena hanya pilihan itu yang menurutnya cukup baik untuk menghadapi kondisi lintasan. Namun keputusan tersebut membawa resiko tersendiri. Saya merasa seperti terbakar, ujar Quartararo saat diwawancara usai balapan oleh RRI. Enggak ding. Saya berada di belakang banyak pembalap. Panas, dari knalpot mereka terasa langsung ke kaki saya. Sangat panas. Kondisi itu benar-benar membuat saya kesulitan. Meskipun demikian, dia menilai dirinya mampu mengelola ban belakang dengan cukup baik sepanjang balapan. Saya rasa saya mengendarai motor dengan cukup cerdas. Saya harus benar-benar menjaga kondisi ban belakang agar tetap stabil sampai akhir. Namun, masalah lain muncul. Saat mencoba menyalip lawan, Quartararo mengakui dirinya kesulitan untuk menyalip karena kehilangan kecepatan di tikungan. Masalah yang telah membayangi performa Yamaha sepanjang musim. Saya tidak bisa menyalip siapapun karena saya mulai menjauh saat keluar tikungan. Itu sangat menyulitkan. Di sisi lain, rekan setimnya Alex Rins sempat menunjukkan performa impresif sepanjang akhir pekan. Rins lolos kualifikasi di posisi keempat, terbaik bagi Yamaha di musim ini, dan bahkan sempat melaju hingga posisi kedua dalam balapan sebelum akhirnya finish di posisi ke-10 akibat keausan ban belakang. Rins menggunakan kombinasi ban lunak Michelin yang sama di belakang. Quartararo tak ragu memberikan pujian kepada rekan setimnya itu. Saya tahu persis apa yang terjadi. Saya berada di belakangnya selama 2 atau 3 lap dan tidak bisa menyalip. Tapi kemudian ban saya mulai menurun, dan dia menyalip dalam beberapa lap saja. Saya sempat berpikir, saya tidak yakin dia bisa bertahan sampai garis finish. Tapi dia mampu menjaga kecepatannya untuk waktu yang cukup lama, 7 lap sebelum finish. Dia masih berada di posisi kedua, dan saya mulai bertanya-tanya, apakah saya terlalu hati-hati dalam mengelola ban saya? Quartararo juga mengomentari karakteristik Yamaha yang cenderung kehilangan performa begitu ban mulai aus. Masalah utama Yamaha adalah saat ban mulai drop. Performanya langsung hilang total. Saya rasa itu yang terjadi pada Alex Rins juga.
Ditanya apakah kecepatan race mencerminkan adanya peningkatan umum pada motor Yamaha atau hanya terjadi spesifik di Mandalika, Quartararo menjawab, "Saya rasa ini lebih karena karakter lintasan, tapi juga karena gaya balap Rins yang cocok di sana. Saya pikir Raul Fernandez dan juga Luca Marini sempat melebar, jadi dia bisa menyalip keduanya. Dia juga cukup kuat saat melawan Pedro Acosta, tapi jelas terlihat kekuatan Acosta dengan KTM berada di level yang berbeda." Meski kecewa dengan akhir pekan yang dirasa salah satu yang terburuk dari sisi feeling berkendara, Quartararo tetap melihat sisi positif dari penampilan rekan setimnya. "Saya benar-benar terkesan dengan cara Alex membalap akhir pekan ini. Dia sangat cepat dan menyenangkan bisa melihat data darinya. Saya bisa belajar dan melihat di mana saya bisa berkembang kalau nggak pindah pabrikan."